Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kementerian Perdagangan kembali memusnahkan 824 bal pakaian bekas impor di Sidoarjo. Pemusnahan ini dipimpin langsung oleh Mendak Zulkifli Hasan. Pemusnahan pakaian bekas yang diduga barang impor senilai 10 miliar ini dilakukan di Komplek Pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin pagi. Pemusnahan pakaian bekas berbagai jenis ini dilakukan dengan cara dibakar. Pemusnahan ini merupakan hasil temuan program pengawasan Kementerian Perdagangan di wilayah Jawa Timur. Hal ini merupakan komitmen Kemendak dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, serta industri tekstil dalam negeri. Sebelumnya Kemendak juga telah memusnahkan 730 bal pakaian, sepatu, dan tas bekas yang diduga asal impor di wilayah Riau senilai kurang lebih 10 miliar rupiah pada Jumat lalu dan di wilayah Karawang, Jawa Barat pada 2022 lalu. Kemendak kembali memusnahkan 824 bal pakaian bekas impor di Sidoarjo. Pemusnahan ini dipimpin langsung oleh Mendak Zulkifli Hasan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi dari Sidoarjo. Selamat pagi, Adi. Seperti apa pemusnahan baju impor di sana dan berapa nilai pemusnahan tersebut? Ya, Gemma, pagi ini Mendak Zulkifli Hasan bersama jajaran Kementerian Perdagangan dan juga tadi didampingi juga oleh pihak Bakamla ini melakukan pemusnahan yang baju impor begitu ya yang dilakukan secara ilegal. Totalnya ini cukup banyak yaitu 824 bol senilai 10 miliar rupiah. Pemusnahan dan juga ekspos yang dilakukan ini merupakan yang pertama dilakukan di Jawa Timur setelah sebelumnya dilakukan di Riau dan juga Karawang. Dan ini merupakan hasil pengawasan yang dilakukan Kementerian Perdagangan di wilayah Jawa Timur. Dan tadi disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelum pemusnahan yang dilakukan dengan cara dibakar, ini dikatakan bahwa ini merupakan bentuk komitmen dari Kementerian Perdagangan untuk melakukan yang pertama adalah perlindungan terhadap konsumen, yang kedua adalah perlindungan terhadap industri dalam negeri. Ia mengatakan Kemendak ini berkomitmen untuk melakukan pemusnahan dan juga melakukan pengetatan pengawasan terhadap barang-barang impor, khususnya impor pakaian bekas yang memang sudah ada aturannya bahwa pakaian bekas dan beberapa barang lain ini dilarang untuk dilakukan impor sesuai dengan Permendak nomor 40 tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Permendak nomor 18 tahun 2021. Dan tadi ada barang-barang yang dimusnahkan atau pakaian bekas yang dimusnahkan mulai dari baju, ada juga celana dan juga berbagai aksesoris begitu ya yang diamankan di wilayah Jawa Timur. Tadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dibutuhkan peran serta semua pihak untuk melakukan pengawasan lalu kemudian untuk melaporkan jika adanya impor barang bekas yang dilakukan secara ilegal khususnya di wilayah Jawa Timur. Kita akan simak bersama, berikut adalah petikan pernyataan yang disampaikan oleh Mendak Zulkifli Hasan pada saat pemusnahan tadi. Impor itu yang bekas-bekas tidak boleh. Satu, kecuali yang diatur. Misalnya pesawat terbang, kita perlu, kalau baru mahal, bekas boleh. Tapi secara umum, barang bekas tidak boleh. Termasuk pakaian. Ya. Pakaian itu ada sepatu, motor, macam-macam, bekas nggak boleh. Ya. Nah, yang kedua, ini tidak hanya bekas, masuknya ilegal. Biar masyarakat paham, tahu. Juga yang pengamat-pengamat. Ini kok dimusnahkan sih gitu. Saya tanya, boleh nggak kalau barang ilegal masuk ke sini? Ayo, boleh? Kan nggak boleh, gitu. Ya tentu harus dimusnahkan. Kalau semua ilegal boleh masuk kan kita ya, rusak. Gemma, memang ada 2 poin penting tadi ya. Yang pertama adalah ini merupakan komitmen untuk melindungi konsumen. Karena berdasarkan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dikatakan bahwa pakaian bekas yang diimpor begitu dari luar negeri ini mengandung jamur sehingga ada bahaya begitu ya, ada dampaknya bagi para konsumen sehingga perlu dilakukan pemusnahan seperti yang tadi dilakukan di Kompleks Pergudangan Jaya Sidoarjo. Yang kedua, ini merupakan bentuk perlindungan begitu pemerintah terhadap industri dalam negeri. Karena dianggap pakaian impor ini diminati juga oleh masyarakat dan peredarannya semakin masif sehingga mengganggu UMKM dan juga industri tekstil dalam negeri. Meskipun kita tahu sebenarnya pakaian bekas ini begitu sangat diminati tentunya oleh masyarakat karena dianggap kualitasnya baik, lalu kemudian
harganya juga yang relatif miring. Tadi Menteri Perdagangan mengatakan bahwa hendaknya masyarakat ini lebih memasifkan lagi untuk penggunaan dan juga membeli produk-produk dalam negeri atau produk-produk hasil UMKM. Karena memang pemerintah ini tentunya juga sudah mencanangkan begitu ya, bangga produk buatan Indonesia. Ini yang disampaikan juga tadi, yang diimbau juga kepada masyarakat. Di samping juga tadi Mendak mengimbau masyarakat juga untuk ikut melakukan pengawasan begitu ya, di samping koordinasi yang dilakukan dengan sejumlah pihak, baik itu Bakamla ataupun juga dari pihak kepolisian untuk mencegah adanya impor barang yang dilakukan secara ilegal khususnya untuk pakaian bekas. Ada beberapa titik tadi yang disampaikan yang rawan begitu ya dengan penyelundupan baju bekas atau pakaian bekas ini. Di antaranya adalah di wilayah Belawan, lalu kemudian di Batam dan juga perbatasan di wilayah Kalimantan. Sehingga jalan-jalan tikus inilah yang kemudian dilakukan pengawasan ekstra dan dipetakan oleh Kementerian Perdagangan bersama pihak-pihak terkait agar ini tidak kembali memenuhi pasar Indonesia dan mengancam industri dalam negeri serta juga membahayakan konsumen sendiri. Dan terkait adanya kontra begitu ya, atau pro kontra terkait dengan hal ini, tadi ditegaskan bahwa Kementerian Perdagangan ini sudah komit begitu dengan apa yang mereka lakukan saat ini karena sudah sesuai dengan peraturan yang ada saat ini, khususnya Permendak nomor 40 tahun 2022 ini. Gemma. Baik, terima kasih Nur Fuadi atas informasi Anda langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali setelah headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.